Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, seru banget. Khusus buat Anda yang lagi merintis usaha atau mungkin lagi butuh inspirasi baru. Kita akan bedah 7 pelajaran bisnis yang luar biasa dari sumber yang, jujur, sama sekali nggak biasa. Sebuah buku berjudul Marketing Hebat ala Rasulullah. Jadi misi kita hari ini adalah menyaring 7 ide brilian dari buku ini yang ternyata, wah, relevan banget buat zaman sekarang. Untuk membangun bisnis yang nggak cuma untung, tapi juga awet dan, bikin tenang. Betul, dan yang bikin ini menarik loh, ini bukan buku teks bisnis yang isinya grafik atau jargon-jargon marketing yang rumit. Justru sebaliknya, buku ini ngajak kita balik ke fundamental, etika, karakter, dan cara membangun hubungan. 3 hal yang kan sering banget kita lupakan di tengah kejar-kejaran target. Inti dari semua ini sebenarnya cuma satu kata, kepercayaan. Buku ini bilang modal nomor 1 itu bukan uang, tapi trust. Oke. Langsung aja kita mulai. Pelajaran pertama ini langsung menohok. Katanya ini fondasi dari segalanya. Bangun karakter diri yang terpercaya. Saya baca di buku ini ada cerita soal kios suara hati di Taiwan. Ini gila banget sih. Jadi ada kios sayur di pegunungan, nggak ada penjaganya sama sekali. Orang datang, nimbang sendiri, hitung sendiri, terus masukin uang ke tong kayu. Gimana bisa coba? Sistem yang murni ngandalin kejujuran kayak gini jalan. Nah, itulah intinya. Kisah itu membuktikan kalau kepercayaan itu bukan sesuatu yang diciptakan lewat iklan miliaran rupiah, tapi lahir dari integritas yang dibangun konsisten hari demi hari. Konsep ini yang dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad. Jauh sebelum beliau jadi pemimpin atau pebisnis besar, beliau itu sudah punya gelar yang melekat. Al-Amin, yang terpercaya. Itu bukan sekedar julukan loh, itu kredit ratingnya. Hah? Kredit rating? Iya, peringkat kepercayaannya sudah AAA. Dan kredit rating inilah yang membuat investor sekali berhadijah berani menanamkan modal Ventura yang sangat besar pada bisnisnya. Reputasi itu mendahului transaksi. Wow, reputasi sebagai kredit rating. Itu framing yang keren banget. Tapi saya jadi kepikiran. Di dunia startup sekarang, kan ada kultur move fast and break things. Yang penting inovasi dan kecepatan. Membangun reputasi sebagai orang terpercaya, itu kan butuh waktu, prosesnya lambat. Apa prinsip kuno ini masih bisa bersaing dengan kecepatan zaman sekarang? Pertanyaan bagus. Justru menurut saya, di zaman digital ini prinsip itu jadi lebih relevan. Dulu reputasi buruk mungkin nyebar dari mulut ke mulut di satu pasar. Sekarang, Langsung viral. betul, satu ulasan jelek di media sosial, satu cuitan dari pelanggan yang dikecewakan bisa menghancurkan reputasi bertahun-tahun dalam hitungan jam. Jadi, membangun fondasi kepercayaan itu bukan lagi pilihan, tapi investasi paling krusial. Kecepatan tanpa kepercayaan itu seperti lari maraton tapi pakai sepatu yang talinya mau putus. Cepat di awal tapi nggak akan sampai finish. Oke, masuk akal. Jadi reputasi dan kepercayaan itu yang bikin orang mau datang ke toko kita. Nah, setelah mereka datang, gimana cara kita memperlakukan mereka? Ini kayaknya nyambung banget ke pelajaran kedua. Pelanggan bukan sekadar angka, kenali mereka. Tepat. Begitu pintu kepercayaan terbuka, interaksi selanjutnya yang menentukan mereka akan jadi pelanggan setia atau tidak. Ungkapan pembeli adalah raja itu sudah biasa kan? Buku ini menaikkannya satu level. Kenali pembelimu sebagai manusia. Ada satu cerita di buku ini yang bikin saya merinding sekaligus ketawa. Soal seorang pria berpakaian sangat lusuh yang masuk ke showroom mobil mewah. Semua karyawan di sana jelas-jelas meremehkan dia, melayaninya dengan ketus. Terus pria itu dengan tenang ngeluarin ponsel, telepon asistennya, dan bilang, Apa katanya? dia bilang, tolong urus segera, saya beli semua mobil di sini sama showroomnya sekalian. Mau saya ubah jadi taman baca. Itu pelajaran yang mahal banget buat para sales di sana. Cerita itu memang ekstrim, tapi pesannya kuat, jangan pernah berasumsi. Lebih dari itu, sumber kita ini menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad sudah mempraktekkan apa yang sekarang kita sebut customer profiling, atau segmentasi pelanggan, tapi dengan sentuhan empati. Beliau bisa membaca karakteristik pembeli. Kalau yang datang tipe yang suka negosiasi, beliau nggak akan kasih harga mati, tapi membuka ruang tawar-menawar yang sehat. Oh, jadi fleksibel gitu ya? Rebutkan banyak orang, solusinya bukan menaikkan harga seenaknya, tapi melelangnya secara adil dan transparan. Oke, saya paham prinsipnya. Tapi cerita showroom tadi kan rasanya 1:1.000.000 ya. Untuk wiraniaga biasa yang harus menghadapi puluhan, bahkan ratusan pelanggan setiap hari. Apa praktis memperlakukan setiap orang seolah-olah mereka adalah miliarder yang sedang menyamar? Di mana batasnya? Ini bukan soal memperlakukan semua orang seperti miliarder, tapi soal berhenti membuat asumsi berdasarkan penampilan luar. Intinya adalah mendengarkan. Dengan bertanya 1 atau 2 pertanyaan yang tepat, kita bisa cepat paham apa yang sebenarnya dibutuhkan pelanggan. Apakah dia butuh kecepatan, kualitas, atau harga terbaik? Kunci efisiensinya bukan pada durasi layanan, tapi pada ketepatan solusi yang kita tawarkan. Mengenali mereka itu bukan berarti menghabiskan waktu berjam-jam, tapi memberikan perhatian penuh di menit-menit yang singkat itu. Tepat. Dan memberikan perhatian itu termasuk jujur soal apa yang kita tawarkan. Ini langsung nyambung ke pelajaran ketiga. Jual produk berkualitas dengan transparansi penuh. Ini kedengarannya standar, tapi praktiknya sering meleset. Sangat sering. Buku ini menekankan, menjual produk berkualitas itu bukan cuma berarti barangnya bagus, tapi juga informasinya lengkap dan jujur. Konsep yang diangkat itu transparansi radikal. Nabi Muhammad saat menjual barang akan menjelaskan semua keunggulannya, tapi di saat yang sama, beliau juga akan menunjukkan kalau ada cacat atau kekurangan, sekecil apapun.
Tidak ada yang ditutup-tutupi. Wah, itu kan kebalikannya dari marketing modern. Tugas marketer sekarang kan menonjolkan semua kelebihan, dan kalau bisa menyembunyikan kekurangannya rapat-rapat. Prinsip ini rasanya melawan arus banget. Betul, tapi ini soal membangun hubungan jangka panjang versus keuntungan sesaat. Selain itu, ada beberapa praktik yang secara spesifik dilarang. Salah satunya, dan ini relevan banget buat sekarang, adalah menjual barang yang belum kita miliki. Ada kutipan hadis dari Hakim bin Hizam, Rasulullah bilang, janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Tunggu dulu, jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Itu kan definisi dari model bisnis dropshipping. Jutaan orang hidup dari bisnis ini. Gimana tuh penjelasannya? Pertanyaan kritis, dan ini yang menarik. Para ahli menafsirkan ini bukan sebagai larangan mutlak terhadap model bisnisnya ya, tapi sebagai peringatan keras terhadap ketidakpastian dan potensi penipuan. Seorang dropshipper profesional yang punya perjanjian solid dengan pemasok, punya sistem yang jelas, dan transparan ke pelanggan soal status barang itu berbeda dengan orang yang pasang iklan, terima uang, baru kelabakan nyari barangnya entah di mana. Prinsipnya tentang mengelola risiko dan kejujuran. Jangan menjual sebuah harapan kosong. Oke, jadi kuncinya di transparansi dan kepastian. Dan kejujuran ini bukan cuma soal fisik barangnya, tapi juga soal janji yang kita ucapkan. Ini pelajaran keempat. Janji adalah utang, penuhi untuk menjaga reputasi. Buku ini ngasih cerita tentang perempuan bernama Lulu yang bolak-balik ke tukang jahit. Janjinya 2 bulan, lalu molor seminggu. Molor lagi sehari. Sampai akhirnya Lulu kapok. Ini relate banget sih. Dan dampaknya sangat besar. Lulu nggak cuma berhenti jadi pelanggan. Dia kemungkinan besar akan cerita ke teman-temannya, jangan jahit di sana, tukang ngaret. Satu janji yang diingkari bisa merusak reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Inilah kenapa mitra bisnis Nabi Muhammad, Saib bin Ali Saib, pernah memujinya dengan berkata, engkau adalah mitra terbaik yang tidak pernah berselisih atau menipu. Jadi ini sebenarnya soal strategi bisnis yang sangat praktis. Under promise and over deliver. Selalu lebih baik kita janji ke klien pekerjaan selesai dalam 5 hari, tapi ternyata bisa kita kirim dalam 3 hari. Daripada kita janji selesai 2 hari, tapi akhirnya molor jadi 4 hari. Kesan yang ditinggalkan beda jauh. Saya pernah ngalamin sendiri. Kerja sebagai freelancer, dijanjikan pembayaran 30 hari. Ternyata cairnya baru setelah 90 hari. Hasilnya, saya nggak akan pernah mau kerja sama lagi dengan perusahaan itu. Satu janji rusak, satu relasi bisnis putus. Tepat. Dan seiring bisnis Anda tumbuh, janji yang harus ditepati bukan cuma ke pelanggan, tapi juga ke orang-orang di dalam tim Anda. Disinilah pelajaran kelima menjadi sangat krusial. Karyawan adalah mitra dan keluarga. Nah, ini topik sensitif. Kita sering banget lihat berita demo buruh karena gaji telat dibayar. Buku ini ngasih perspektif yang dalam banget. Ada kutipan hadis yang bunyinya, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Ini bukan cuma soal bayar tepat waktu, tapi soal kecepatan kita menghargai hasil kerja keras mereka. Betul sekali. Filosofinya adalah melihat tim bukan sebagai sumber daya atau mesin produksi, tapi sebagai mitra. Buku ini bahkan memakai istilah keluarga baru yang menenangkan. Ada hadis lain yang dikutip, anjurannya adalah, hendaklah ia memberi makan dari apa yang ia makan dan memberi pakaian dari pakaian yang ia pakai. Ini bukan berarti harus persis sama, tapi spiritnya adalah memperlakukan tim dengan manusiawi, dengan martabat. Itu pandangan yang ideal dan bagus banget. Tapi kita juga harus realistis. Bagaimana dengan pengusaha pemula atau startup yang cash flow-nya masih naik turun? Kadang telat bayar gaji itu bukan karena niatnya jahat, tapi karena memang uang dari klien belum masuk. Apa ada panduan dari buku ini untuk situasi sulit seperti itu? Tentu saja dunia nyata itu kompleks, tapi prinsip utamanya tetap berlaku, transparansi dan kemitraan. Jika memang ada masalah cash flow, seorang pemimpin yang baik akan berkomunikasi secara terbuka kepada timnya, menjelaskan situasinya, memberikan perkiraan kapan masalah akan teratasi, dan mendiskusikan solusi bersama. Itu jauh lebih baik daripada menghilang dan membiarkan timnya cemas tanpa kepastian. Jadi melibatkan mereka dalam suka dan duka perjalanan bisnis, bukan hanya saat untung saja. Tepat. Oke, jadi komunikasi dan transparansi itu kuncinya, baik ke customer maupun ke tim. Nah, kalau tim sudah solid, produk sudah bagus, pasti di luar sana ada pesaing. Cara kita bersaing ini yang sering jadi area abu-abu, bahkan gelap. Ini pelajaran ke-6, hadapi persaingan dengan sinergi, bukan saling menjatuhkan. Buku ini ngasih ilustrasi yang tajam banget soal Ibu Ina, penjual bakso keliling, yang menyebar gosip kalau bakso pesaingnya, Cak Slamet, pakai formalin. Praktek seperti itu, gibah atau fitnah dalam bisnis, digambarkan dalam Al-Quran dengan analogi yang sangat mengerikan, seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tujuannya jelas untuk menghancurkan. Nah, buku ini menawarkan alternatif yang jauh lebih konstruktif, sinergi. Konsepnya, 1 ditambah 1 itu bisa jadi 3. Daripada saling sikut untuk memperebutkan kue yang ukurannya segitu-gitu aja, kenapa tidak berkolaborasi untuk membuat kuenya jadi lebih besar? Jadi ini soal mengubah mindset dari berebut pangsa pasar atau market share menjadi memperluas pasar atau market expansion. Begitu ya? Saling menjelekan itu membuat pelanggan jadi ragu sama semua penjual bakso. Akhirnya pasar bakso jadi menyusut. Tapi kalau bersinergi, kepercayaan pelanggan terhadap industri bakso secara keseluruhan justru meningkat. Tepat sekali. Contohnya para pengusaha muslim mengadakan pameran bersama. Di sana mereka bisa saling merekomendasikan. Mungkin ada pelanggan yang mencari produk A yang tidak Anda jual, Anda bisa merekomendasikannya ke stand teman Anda.
Besok, teman Anda akan melakukan hal yang sama untuk Anda. Ini menciptakan ekosistem yang sehat di mana semua orang bisa tumbuh bersama. Semua pelajaran ini, mulai dari karakter diri, cara melayani pelanggan, kejujuran produk, menepati janji, menghargai tim, sampai cara bersaing. Semuanya terasa saling terkait dan mengerucut ke satu titik. Pelajaran ketujuh dan terakhir, Anda adalah merek terbaik Anda. Ini soal personal branding. Benar, ini adalah puncak dari segalanya. Saya suka banget bagian ini. Kita bisa menghabiskan puluhan juta untuk desain logo, kemasan, dan iklan. Tapi buku ini mengingatkan bahwa aset branding terbesar kita adalah diri kita sendiri sebagai pengusaha. Ada cerita menarik bagaimana musuh-musuh Nabi Muhammad di zamannya sampai bingung mencari celah untuk menjelekannya. Mau dibilang pembohong? Nggak bisa. Semua orang sudah kenal dia sebagai Al-Amin. Mau dibilang tukang sihir? Perilakunya sama sekali tidak mendukung tuduhan itu. Personal brandingnya yang dibangun di atas integritas selama puluhan tahun itu jadi semacam benteng yang tidak bisa ditembus. Tepat. Merek dagang yang paling keren sekalipun bisa hancur dalam semalam jika pendirinya terlibat skandal penipuan. Sebaliknya, kita sering lihat warung makan sederhana di pelosok yang bisa jadi legendaris dan antriannya panjang. Bukan karena logonya bagus, tapi karena pemiliknya dikenal jujur, ramah, dan masakannya konsisten enak. Kalau kita tarik benang merahnya, 6 pelajaran yang kita bahas sebelumnya itu pada dasarnya adalah langkah-langkah praktis untuk membangun personal brand yang kokoh itu. Jadi, mari kita rangkum sebentar 7 permata kebijaksanaan ini. Pertama, karakter terpercaya adalah modal utama Anda. Kedua, kenali pelangganmu sebagai manusia, bukan angka. Ketiga, jual dengan transparansi radikal. Keempat, tepati janjimu karena itu membangun reputasi. Kelima, perlakukan timmu sebagai mitra, bukan mesin. Keenam, hadapi persaingan dengan sinergi, bukan saling menghancurkan. Dan ketujuh, ingatlah selalu bahwa merek terbaik dari bisnismu adalah dirimu sendiri. Pesan utamanya adalah, bisnis yang hebat dan berkelanjutan itu tidak harus dibangun dengan cara yang licik atau kejam. Anda bisa sukses besar dengan berlandaskan etika dan kebaikan. Keuntungan pada akhirnya adalah efek samping dari reputasi baik yang Anda bangun dengan susah payah. Reputasi itulah magnet rezeki yang sesungguhnya yang akan bekerja untuk Anda bahkan saat Anda tidur. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda renungkan. Buku ini berulang kali bilang kalau modal utama bukanlah uang, tapi kepercayaan. Jadi, saat Anda merencanakan langkah bisnis Anda besok pagi, coba tanyakan pada diri sendiri. Apa satu tindakan kecil yang bisa saya lakukan hari ini bukan untuk mengejar omset, tapi murni untuk membangun kepercayaan? Jawabannya mungkin adalah fondasi bagi kesuksesan jangka panjang Anda.